Istana Atap Langit. Istana Atap Langit diproduksi oleh Harapana Record. Naskah karya Niti Goswati. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Berikanlah sebuah sikap yang sesuai dengan watak dan kepribadian orang tersebut. Dengan demikian, kau telah memberikan sikap yang tepat dan pas kepadanya. Bila demikian, kita sendiri akan kehilangan kepribadian. Sebab kita diharuskan memberikan sikap yang beraneka ragam. Memang demikian. Sebab manusia pada umumnya beraneka ragam. Paman, tapi hal itu bertentangan dengan nurani saya. Memang. Tapi untuk mencapai sebuah cita-cita, kadangkala kita harus bersikap yang bertentangan dengan hati nurani kita. Namun itulah kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Iya, Paman. Kau tidak bisa berkata dengan bangga dan ngotot. Aku berkata apa adanya. Beginilah aku. Suka atau tidak, terserah. Nah, sikap yang seperti ini seringkali membuat orang jatuh. Iya, Paman. Maksudnya baik, jujur, dan apa adanya. Akan tetapi, hidup dan kehidupan bukan apa adanya. Banyak sekali, bahkan terlalu banyak perihal dan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan apa adanya. Benar, Paman. Nah, setelah kita sedikit melakukan tukar pikiran, aku harap kau sudah siap mengambil sebuah sikap yang paling tepat dan paling pas terhadap Yayik. Iya, Paman. Terima kasih. Sekarang saya mohon diri akan menjumpai Yayik yang menunggu saya di sebuah penginapan. Pergilah bentar, muridku. Sebab menurut pelayan penginapan ini, kamarnya nomor 3 dari kanan, yang pintunya ada gambar bunga matahari, menandakan kamar kelas 1 yang paling mahal dan paling mewah. Ya, tidak heran. Yayik anak orang kaya. Tentu dia bisa menyewa sebuah penginapan yang paling bagus dan paling mahal. Loh, kok pintunya terbuka? Mungkin dia sedang keluar, atau ke kamar mandi, atau... lebih baik aku periksa saja. Wah, sedang tidur. Yayik. Gadis itu sembrono banget. Tidur sendirian di atas ranjang, seenaknya. Pakaiannya lagi. Hanya memakai pakaian dalam yang tipis, sampai pemandangan terlihat bebas. Pintu kamar dibiarkan terbuka lagi, menganga lebar-lebar. Kalau ada orang masuk, lantas berbuat kurang ajar, bisa celaka dia. Tidak usah dibangunkan. Tidurnya enak sekali, lelap. Lebih baik aku tutupi saja dengan selimut, pelan-pelan supaya tidak bangun. Dan pintu kamar itu biarkan saja terbuka begitu. Sebab kalau aku tutup, nanti orang-orang menduga aku berbuat apa di dalam kamar ini. Mana selimutnya ya? Ya, ini. Bentar. Kapan kau masuk? Sudah lama. Kenapa tidak kau bangunkan aku? Kasihan. Tidurnya enak banget. Loh, seingatku, aku tidur tidak pakai selimut. Selimutnya dilipat terletak di pojok sana. Tapi kenapa aku jadi berselimut begini? Aku yang mengenakan selimut itu. Kenapa? Aku tidak memerlukannya. Aku tidak merasa dingin. Karena pintu kamarmu tidak tertutup. Dan kau tidur dalam sikap yang seenaknya. Memakai pakaian seperti itu, pemandangan bebas terlihat dari mana-mana. Kalau ada orang masuk, lalu kau diperkosa, bagaimana? Aku akan bangun dan aku tusuk pakai pisau. Nih, aku menyimpan pisau di bawah bantal.
Bagaimana? Apa kata Tuan Biksu Kampala? Aku diizinkan pergi dengan kamu. Oh, ayo kita pergi. Loh, pergi kemana? Pergi kemana saja bukan? Sebab kau sudah diizinkan oleh ketua para biksu untuk pergi dengan aku. Jadi kau bebas membawa aku kemana saja. Izinnya tidak begitu. Lalu? Izinnya cuma 3 macam. Sebutkan satu-satu. 1, aku harus mengantarkan kau pulang ke Gyangse. Ya? 2, aku harus berkata kepada ayahmu. 3, harus secepatnya kembali ke sini. Nah, sekian. Tuan Biksu Kampala menyuruh kau berkata apa kepada ayahku? Supaya ayahmu menyuruh kamu untuk menunggu aku. Menunggu kamu? Iya, menunggu aku. Karena aku harus menamatkan pelajaran tahapan pertama. Berapa lama? 2 tahun. Hah? 2 tahun? Lama sekali. Ya, Yik. 2 tahun sebentar. Tidak akan terasa. Tapi... Umurmu sekarang berapa? 16. Hah? 16 tahun? Iya. Oh, Dewata yang agung. Kau masih hijau, bau kencur. Hijau? Bau kencur? Apa artinya? Artinya kau masih muda. Muda belia. Memang aku masih muda kok. Dan kau pasti suka sama perempuan muda, iya kan? Ngomong sama kamu susah. Susah. Sudahlah. Begini, Yaik. Kau memang kelihatan sudah dewasa. Sebab badanmu besar. Sebab aku perempuan yang sehat dan kuat. Jadi badanku tinggi dan besar. Iya, benar. Kau sehat, kuat, tapi kau masih terlalu muda untuk memikirkan hidup berumah tangga. 2 tahun lagi, umurku jadi 18 tahun. Aku sudah tua. 18 tahun. Masih muda sekali, Yaik. Gadis-gadis Tibet kawin umur 16 tahun. Kebanyakan umur 14 tahun. Kau tidak perlu ikut-ikutan seperti itu. Jangan kawin dulu. Bersenang-senanglah, mumpung kau masih muda. Bertamasya, melancong, pesta, dan sebagainya. Kan lebih enak begitu daripada mendekam terus di dalam rumah, mengurus anak, mencuci pakaian, masak, dan pekerjaan rumah lainnya. Ayo, enak mana? Tapi aku tidak mau kawin dengan orang lain. Aku ingin kawin dengan kamu. Maka dari itu, tunggu 2 tahun lagi. 2 tahun, sebentar, Yaik. 2 tahun saja ya? Iya. Janji? Janji. Sumpah? Sumpah. Ikrar? Ikrar. Cabut pisaumu. Mencabut pisau? Mau apa? Iris tanganmu sampai mengeluarkan darah. Hah, seperti orang Mongol saja kau ini. Bukan hanya orang Mongol yang memakai cara itu. Kami orang Tibet juga sama. Aku juga akan berbuat yang sama. Mengiris tanganku dengan pisau. Iya, baiklah. Iya. Nah, tanganku sudah aku iris dan sudah mengucurkan darah. Baik. Iya, iya. Sudah. Tanganku sudah luka dan mengucurkan darah. Ayo tempelkan. Baik. Sudah bersatu dan kita akan jadi satu untuk selamanya sampai mati. Iya. Sekarang kita pulang ke Gyangse. Iya. Yaik, aku sudah siap. Aku sudah membereskan barang-barangku. Tidak ada apa-apa. Sebab aku memang tidak punya apa-apa. Ya, hanya 1 kantung pakaian saja. Aku juga sudah siap. Mana barang-barangmu? Tidak bawa. Tidak bawa? Lalu kalau kau mau ganti pakaian, bagaimana? Beli. Beli? Ya, pakaian yang dipakai ini dibuang. Lalu beli lagi yang baru. Kan beres. Beli. Mentang-mentang banyak uang. Kalau kau berada di dalam hutan atau di tengah padang pasir, tidak ada toko, tidak ada warung, dan tidak ada pasar. Apa yang akan kau beli? Uangmu sama sekali tidak ada artinya. Uang hanya akan ada artinya kalau ada yang akan dibeli. Kalau tidak ada, sama sekali uang itu tidak ada artinya.
Nah, kau jangan tergantung kepada uang. Uang cuma alat belaka. Uang adalah sebuah benda untuk diperalat oleh manusia sebagai salah satu pelengkap kebutuhan manusia. Jadi jangan terjadi sebaliknya. Manusia yang diperalat oleh uang. Jangan jadi budak uang. Tapi jadikanlah uang sebagai budakmu. Oh, aku dimarahi. Maaf, aku tidak marah. Cuma sedikit memberikan penjelasan. Aku suka sekali melihat kau marah. Seperti ayahku. Ayahmu suka marah? Sering. Kau pernah dimarahi oleh ayahmu? Sering banget. Sering banget? Iya. Kalau aku terlambat bangun, atau terlambat mandi, atau terlambat membereskan guci-guci sehabis minum. Dan ayahku kalau marah tidak pakai mulut, tidak bicara. Lalu pakai apa? Pakai cambuk. Cambuk? Iya, seperti ini. Hei, kau membawa cambuk? Itu kan cambuk untuk kuda. Kenapa kau bawa masuk ke dalam kamar tidur? Seharusnya disimpan saja bersama pelana. Dengan kudamu yang ditambatkan di kandang kuda, di belakang penginapan itu. Kalau ada orang jahat, bagaimana? Bukankah kau bawa pisau? Kalau dekat baru bisa ditusuk dengan pisau. Kalau jauh, tidak akan kena. Jadi harus pakai cambuk. Dari jauh juga bisa kena. Kau tidak bisa melemparkan pisau? Belum bisa. Tapi nanti aku mau belajar melemparkan pisau. Tapi ayahmu keterlaluan. Kalau marah masa harus dicambuk? Ayahku memang begitu. Tidak peduli siapa yang salah, dicambuk. Pelayan-pelayan di rumahku sering kena cambuk. Kau pernah dicambuk? Sering. Sering? Iya, macam-macam. Macam-macam? Maksudmu? Ayahku punya cambuk banyak sekali. Dari cambuk yang kecil sampai yang besar. Jadi, tergantung kesalahannya. Kalau salah kecil, dicambuk pakai cambuk kecil. Kalau salahnya besar, dicambuk pakai cambuk yang besar juga. Aneh. Aku pernah dicambuk pakai cambuk yang paling besar. Oh ya? Ketika aku lupa menutup pintu kandang kuda. Kuda kesayangan ayahku, seekor kuda barbar yang tinggi dan besar. Dan harganya sangat mahal. Baru saja dibeli 2 hari. Jadi masih liar dan ganas, kabur. Kabur? Iya, kabur karena pintu kandangnya terbuka. Lalu? Semua orang penduduk Kiangse ikut mencari. 5 hari baru ketemu. Ayahku marah besar. Aku diikat di tiang kayu di pekarangan belakang rumah. Aku dicambuk pakai cambuk yang panjang dan besar. Berkali-kali sampai pakaianku hancur compang-camping dan tubuhku mencucurkan darah. Gila. Semua pelayan dan semua pegawai ayahku, bahkan banyak penduduk yang ikut menonton di pinggir lapangan. Ibuku di kamar atas, di loteng, menonton juga. Tapi semuanya menutupi muka dengan tangan dan menangis. Barangkali mereka semua kasihan sama aku ya. Tentu saja. Tapi ayahmu kok mengizinkan kau pergi ke sini? Padahal ayahmu galak dan kejam. Sebab ayahku suka sekali sama kamu. Oh, begitu. Ayahku sangat ditakuti. Tapi kalau sudah senang sama orang, jadi penurut sekali sama orang itu. Minta apa saja diberi. Jadi kau juga harus minta sama ayahku. Minta? Aku bukan peminta-minta. Tapi masa kamu tidak punya keinginan? Tentu saja. Sebab aku manusia yang punya keinginan-keinginan. Nah, mintalah keinginanmu itu kepada ayahku. Ya, baik. Aku akan minta permata, intan, berlian, emas, perak, perunggu, dan semua kekayaan ayahmu aku minta. Hah? Aku? Tidak kau minta? Ya, kau juga aku minta. Biksu Naboya. Tadi pagi, saya menampakkan saudara Bentar membawa kuda dan beberapa kantung kulit keluar dari pintu muka. Apakah akan melakukan perjalanan jauh? Mau mengantarkan Putri Yayik ke Giangse. Oh ya? Aku terpaksa memberi izin. Karena nampaknya Putri Yayik tidak mau pulang kalau tidak dengan Bentar. Saudara Bentar pemuda yang baik. Sehingga tidak mau mengecewakan Putri Yayik. Padahal saya lihat saudara Bentar kurang berminat kepada Putri Yayik. Ya, memang demikian. Itulah makanya aku suruh Bentar menyampaikan suratku untuk Tuan Lopak, ayahnya Putri Yayik. Oh ya? Dalam surat itu, aku minta pengertian Tuan Lopak bahwa Bentar muridku. Jadi harap tidak mengganggu waktunya untuk menuntut ilmu. Memang, alangkah sia-sianya perjalanan ketua. Jauh-jauh pergi ke negeri Jawa Dwipa, menjemput saudara Bentar. Ternyata kemudian semuanya terbengkalai akibat perempuan. Itulah yang tidak aku inginkan.
Kenapa berhenti, Bentar? Kita sudah sampai di tepi Sungai Ki. Sekarang kita belok ke utara. Ke utara? Memotong jalan supaya lebih dekat. Aku sering pergi ke Lhasa bersama ayahku. Atau sendirian, seperti kemarin waktu kesini. Tapi, aku belum pernah melalui jalan yang ke utara. Karena aku tidak tahu ada jalan yang menuju ke arah utara. Aku tahu. Sebab waktu dari Gyangse ke Lhasa bersama Paman Biksu Kampala, aku melalui jalan itu. Bisa pakai kuda? Bisa. Tapi aku lihat padang pasir melulu, di mana kita akan menjumpai toko atau warung untuk beli makanan atau pakaian untuk ganti. Inilah yang aku katakan. Jangan tergantung pada uang. Akhirnya membuat kau ragu-ragu di dalam melakukan perjalanan. Sudahlah, ikuti aku. Nanti malam, kita akan tiba di sebuah kampung. Di kampung itu, kita bisa beli makanan pada penduduk. Kan lebih baik melalui jalan-jalan besar saja. Jalannya enak, banyak dusun dan desa. Bahkan ada beberapa kota yang cukup besar dan ramai. Sehingga mudah bagi kita kalau perlu apa-apa. Kalau mau hidup dengan aku, kau harus tabah, ulet, dan tahan menderita. Nah, aku tetap ke utara. Aku suka! Aku suka sama kamu! Aku ikut! Di sana ada kampung. Benar kataku bukan? Bahwa menjelang malam, kita akan menjumpai sebuah dusun. Tapi dusun itu masih jauh. Sekarang baru senja. Tepat malam tiba, kita sudah berada di dusun itu. Iya. Nah, kita sudah tiba di dusun Nyai. Dusun kecil. Hanya ada 5 rumah. Sunyi sekali. Kita mau makan di mana? Aku tidak melihat warung satupun. Gampang. Ikuti saja aku terus. Iya. Nah, kita berhenti di sini. Di muka sebuah rumah yang keadaannya agak mendingan daripada rumah lainnya yang amat menyedihkan. Iya, ini dusun yang miskin. Rumahnya jelek-jelek. Makanannya juga pasti jelek-jelek, kotor. Kau ini yang dipikir makan melulu. Aku tidak apa-apa, tapi perutku yang lapar. Bisa juga kau bergurau. Rumah ini rumah siapa? Pak Kawa, kepala kampung. Oh, pantas rumahnya agak mendingan. Waktu dari Gyangse ke Lhasa, aku dan Paman Biksu Kampala singgah juga di sini. Oh ya? Singgah juga di sini. Oh ya? Dan Pak Kawa, kepala kampung itu, sudah kenal sejak lama dengan Paman Biksu Kampala, sehingga kami diterima dengan baik. Diterima dengan baik juga. Kalau tidak dikasih makan percuma. Pasti. Ayo, turun dari kuda. Ya. Hop, ya. Hop, ya. Pintu rumah itu terbuka. Itu Pak Kawa. Omi Tohut. Pak Kawa. Omi Tohut. Selamat datang kembali di sini. Dusun kami yang terpencil dan sunyi. Terima kasih Pak Kawa. Perkenalkan ini, Nona Yayik. Oh, selamat datang Nona. Ya. Mari masuk ke rumah saya. Baik, terima kasih. Apa kabar Tuan Muda? Baik-baik saja. Tuan Ketua Biksu Kampala tidak turut serta. Tidak Pak Kawa. Beliau banyak kesibukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai ketua para biksu. Iya. Lantas Tuan Muda hendak menempuh perjalanan kemana? Ke Gyangse, Pak. Kembali ke Gyangse? Bukan kembali, Pak. Tapi akan ke Gyangse. Sebab rumah saya kan di Lhasa. Maksud saya, dulu kan dari Gyangse ke Lhasa. Mampir di sini. Sekarang dari Lhasa kembali ke Gyangse. Juga mampir di sini. Iya, begitulah. Dulu berdua dengan Tuan Ketua Biksu Kampala. Sekarang juga berdua, tapi dengan seorang nona yang cantik. Nona Yayik ini putri Tuan Lopak, sahabat Paman Biksu Kampala. Dia habis mengunjungi Lhasa dan sekarang akan pulang. Ya, itulah makanya saya antar.
Ternyata Nona putri Tuan Lopak, orang terkaya di Kiangse. Lalu kenapa Nona tidak membawa pengawal? Bukankah ayah Nona punya bawahan yang banyak? Aku ingin sendiri. Tapi pulangnya kok minta diantar? Diantar orang lain, aku tidak mau. Tapi kalau diantar Bentar, aku mau. Berarti Nona suka kepada Tuan Muda Bentar, kan? Iya, aku suka sekali. Omitohun. Bagus. Saya gembira. Cocok sekali. Tuan Muda Bentar, Gagah Perwira, Nona Yayik, gadis pemberani. Bentar, apa? Ngobrol melulu. Ayo cepat, minta makan. Malah tertawa. Tenang, tunggu saja. Sebentar lagi juga datang. Istri Pak Kawa sedang mempersiapkannya di dapur. Ada apa? Nona Yayik lapar. Sedang istri saya sedang menyiapkan makanan. Hanya sebentar saja. Tidak seperti di kota. Membuat makanan lama sekali. Maklum, makanannya mewah. Kalau di sini sebentar saja, sebab makanannya makanan yang sederhana. Sama saja, Pak. Di kota, di dusun, kalau yang namanya makanan, di mana-mana namanya ya makanan. Ya, benar. Meskipun membuat makanan ada yang sampai berhari-hari, dipersiapkan dengan lengkap, kemudian diolah dengan rumit. Kalau sudah masuk ke dalam perut, sama saja jadinya, ya kan? Bisa benar berkilah, Tuan Muda. Saya sering menghadiri jamuan makan di pesta orang kalangan atas. Saya lihat, makanannya bukan main. Semuanya makanan yang mewah dan aneh-aneh. Lantas saya pikir, pasti membuatnya sukar. Bahan-bahannya harus dicari. Karena bahannya tidak boleh sembarangan. Lalu diolah, lama sekali. Sebab harus cermat dan seteliti mungkin. Tapi begitu dihidangkan, para tamu terhormat itu hanya mengambil sedikit saja. Dan waktu makan, tidak nampak lahap. Saya pikir sia-sia. Bikinnya susah setengah mati. Dimakan, cuma segitu saja. Kemudian saya menghadiri sebuah pesta di sebuah dusun. Yang hadir para penduduk. Mereka para petani yang sederhana. Yang dihidangkan makanan ya hanya 3 jenis. Oh ya? Iya, nasi, sayur, ikan asin, dan sambal. Sudah, hanya segitu. Saya taksir membuat makanan yang sederhana seperti itu. Sebentar saja selesai. Bahan-bahannya gampang. Di sekeliling kita banyak. Lalu tibalah acara makan. Bukan main. Semuanya makan dengan lahap. Bahkan banyak yang tambah. Sampai 2 piring. Ya, lantas saya bandingkan. Pesta yang pertama, pembuatan makanan yang akan dihidangkan direncanakan dengan sangat rumit. Sebab harus menghidangkan makanan yang paling istimewa. Tapi oleh para undangan, tamu-tamu terhormat hanya dicicipi sedikit saja. Seperti tidak berselera. Kemudian pesta yang kedua, pembuatan makanan tidak perlu memakai perencanaan yang rumit. Sederhana saja. Sebab makanan yang akan dihidangkan, makanan yang sederhana. Tapi yang hadir, makannya sangat lahap. Nampak sangat berselera. Nah, bagaimana itu Pak Kawa? Menurut saya, dalam hal ini bukan makanannya yang salah. Artinya, kita tidak bisa menyalahkan makanannya. Sebab walau bagaimana, makanan yang direncanakan dengan matang, makanan yang mewah dan istimewa pasti lezat. Hanya saja, para undangannya, mereka terlalu besar rasa martabatnya. Kalau makan banyak, takut dikatakan rakus. Takut dikatakan kampungan. Yang belum pernah makan makanan mewah. Nah, itu pendapat saya. Kalau begitu, yang salah orangnya? Iya, benar. Yang salah bukan makanan, tapi orangnya.
orang yang makan. Setuju Pak. Nah, itu dia, makanan sudah datang. Istri saya bukan seorang wanita yang pintar masak, tapi karena makanannya makanan yang sederhana, maka dia bisa menyiapkannya dengan cepat. Berarti kita sekarang termasuk kelompok yang kedua tadi. Ya. Bukan pesta kalangan atas. Semoga makanan ini tidak akan sia-sia. Nah, Yaik, kau tidur di kamar yang itu ya? Itu kamar anak-anaknya Pak Kawa. Iya, aku juga tahu. Anaknya banyak, 5 orang. Tempat tidur hanya 1. Bagaimana aku bisa tidur di dalam kamar yang sempit dan banyak orang? Berdempet-dempetan seperti itu lagi. Habis mau di mana lagi, Yaik? Rumah ini kecil. Kamarnya cuma 2. Yang satu, kamar Pak Kawa dengan istrinya. Masa Pak Kawa dan istrinya harus diusir? Kau sendiri tidur di mana? Di sini, di tengah rumah. Di lantai? Iya. Alasnya pakai ini, kulit yak. Aku juga tidur di sini saja. Loh, jangan Yaik. Ruang tengah ini lumayan, agak lebar, tidak sempit seperti di dalam kamar. Tapi, Kau tidur di sebelah sini, aku di sebelah sana. ya, baiklah. Aku ngantuk, tapi kok tidak tidur-tidur? Yaik juga aku lihat tidak bisa tidur. Dia gelisah terus, membolak-balikan badannya. Kasihan. Dia biasa tidur di atas kasur yang empuk. Sekarang tidur di lantai papan yang hanya dilapisi oleh selai kulit. Dari tadi menguap, ya. Tapi kapan tidurnya? Ada yang datang. Bentar, siapa yang datang? Jangan ribut. Aku mau lihat dari celah-celah kayu jendela itu. Siapa mereka yang datang di tengah malam seperti ini? Siapa? 3 orang penunggang kuda. 3-tiganya laki-laki. Keadaan mereka acak-acakan. Acak-acakan? Ya. Pakaian mereka tidak keruan. Bahkan penuh dengan bercak-bercak darah. Nampak sekali ketiga laki-laki itu sehabis melakukan pertarungan atau pertempuran. Sebab mereka nampak sangat letih. Dan yang seorang luka parah, digandeng dan diseret-seret oleh 2 orang temannya. Siapa ya? Aku mau lihat dari celah kayu jendela ini. Oh, orang-orang Jalai. Orang Jalai? Ya, dari pakaiannya aku tahu mereka orang Jalai. Pintu kamar Pak Kawa terbuka. Rupanya Pak Kawa juga terbangun mendengar suara derap kuda di luar. Kalian tidak tidur? Kami terbangun oleh derap kuda yang bising. Saya pun begitu. Terbangun mendengar teriakan beberapa orang yang menghentikan kuda di luar. Mereka orang-orang Jalai. Oh ya? 3 orang dan seorang luka-luka. Luka-luka? Iya. Mereka kesini. Kesini? Iya. Aku melihatnya dengan jelas dari celah-celah kayu jendela itu. Mereka kesini, terseok-seok membimbing temannya yang luka-luka. Jangan takut, orang-orang Jalai tidak liar dan kejam seperti orang-orang Mongol. Iya, memang. Tapi orang-orang Jalai, licik. Alah, tidak apa-apa. Kalau mereka menutup pintu, aku yang akan bicara pada mereka. Iya. Sabar. Siapa kalian? Gadis cantik. Ditanya malah melongo. Nona, kami letih. Kami luka-luka. Minta berlindung sebentar saja.
biarlah kami, berilah kami air. Dulu, siapa kalian? Perampok? Bukan. Kami bukan perampok. Lalu? Yai, suruh mereka masuk dulu. Di dalam baru ditanyai. Baik, ayo masuk. Terima kasih. Yang luka-luka dibaringkan di situ, di pojok. Baik, Nona. Bentar, tutup lagi pintunya. Ya. Pak Kala, Ya. kasih mereka minum. Baik, Nona. Tolong, kuda-kuda kami disembunyikan. Apa? Kuda-kuda kami harus disembunyikan. Kenapa harus disembunyikan? Jangan sampai terlihat oleh pasukan Jalai. Hei, pasukan Jalai berarti pasukan kerajaan. Benar, Nona. Kalian pasti orang-orang jahat yang dikejar-kejar pasukan kerajaan. Bukan. Kalau bukan, kenapa takut? Dan kenapa dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan itu? Nanti kami jelaskan. Sekarang, tolong sembunyikan kuda-kuda kami dulu. Nanti dulu. Aku tidak mau melindungi penjahat. Aku tidak mau bermusuhan dengan tentara Jalai. Yai, aku melihat di kejauhan sana, debu mengepul ke udara banyak sekali. Nampaknya itu sebuah rombongan penunggang kuda. Sebab secara sayup-sayup, aku mendengar derap kaki puluhan ekor kuda. Mereka datang. Orang-orang Jalai terkenal licik. Maka dari itu, kami tidak mau menolong kalian. Kecuali kalau mau bersumpah dan berkata jujur. Kami anggota pasukan Bikram. Siapa Bikram? Pangeran Bikram, kepala pasukan berkuda. Pasukan berkuda kerajaan Jalai? Benar, Mama. Kalian bertiga anggota pasukan Bikram? Berarti kalian bertiga masih anggota tentara kerajaan Jalai juga? Benar. Lalu, kenapa bermusuhan dengan sesama tentara Jalai? Persoalan perempuan. Apa? Persoalan perempuan? Pangeran sudah punya kekasih. Namanya Devi Parhit. Tapi Devi Parhit diambil oleh raja untuk dinikahkan dengan Pangeran Sanjit, putra Sultan Sujab. Katanya pernikahan itu sebagai pengikat tali persahabatan antara kerajaan Jalai dengan Kesultanan Sujab. Kalau begitu, kejadiannya sama dengan Raja Songzan Ganbu ya? Kamu tahu? Tahu banget. Untuk mempererat tali persahabatan antara kerajaan Nepal dengan kerajaan Tibet, Raja Songzan Ganbu menikah dengan putri Tritsun dari kerajaan Nepal. Benar, seperti itu. Terus, ceritanya bagaimana? Pangeran Bikram patah hati. Lalu mengundurkan diri berniat menjadi biksu. Tapi Baginda Raja Jalai salah terima. Dikira mau memberontak. Lalu disuruh ditangkap. Ya, kami anak buah Pangeran Bikram berpihak kepada beliau. Lalu markas pasukan berkuda digempur. Kami bertahan. Tapi kami tidak kuat, Nona. Lalu melarikan diri. Tapi terus dikejar-kejar. Kami mengembara, terlunta-lunta. Di Samargan kami bertempur. Kami kalah dan kocar-kacir. Dan di Samargan itulah kami cerai-berai, berpisah dengan Pangeran Bikram. Kami yang hanya tinggal bertiga terus lari ke utara dan sampai di sini. Aku anggap kau jujur. Jadi, aku percaya pada kamu. Baik, aku akan tolong. Bentar, sembunyikan kuda mereka. Pak Kala, tutup pintu depan. Baik. Beres. Jauh di belakang kebetulan ada palung. Cukup lebar dan dalam. Seperti bekas sungai yang kering. Aku sembunyikan kuda mereka di sana. Ketiga orang Jalai itu juga sudah aku masukkan ke dalam lumbung di belakang. Kalau pasukan Jalai itu datang, aku lagi yang akan bicara dengan mereka. Iya. Hebat benar. Gadis anaknya Tuan Lupak ini. Tegas dan berani. Wataknya menurun kepada ayahnya yang juga tegas dan berani. Gadis ini pantas jadi pemimpin pasukan. Periksa dusun ini. Kepung yang rapat. Jangan seorang pun yang lolos. Hei, di depan rumah itu ada kuda. Iya, 2 ekor. Periksa. Iya.
memeriksa kuda kita. Mengapa kuda-kuda kita tidak kau sembunyikan juga? Tidak perlu, sebab kuda kita berbeda dengan kuda Jalai. Ya. Bukan! Kuda-kuda ini bukan milik pasukan Bikram. Ya, bukan. jangan buang waktu. Kau mau mencari Pangeran Bikram? Iya, tapi nanti saja. Sebab aku punya dua kepentingan yang tidak bisa ditangguhkan. Pertama, aku harus mengantarkanmu ke Kiangse. Kedua, secepatnya kembali ke Lhasa untuk mulai belajar. Tapi kau jangan lantas bermuslihat. Maksudmu? Setelah mengantarkan aku, kau tidak kembali ke Lhasa, melainkan terus berkelana mencari Pangeran Bikram. Seandainya pun demikian, kan tidak ada masalah bagimu. Apa kau bilang? Tidak ingatkah janjimu? 2 tahun lagi, kau akan menjemput aku, kan? Tentu saja aku ingat. Nah, kalau kau mencari Pangeran Bikram, berarti waktuku menunggu menjadi bertambah. Kalau cepat ketemu sih, tidak apa-apa. Tapi kalau lama, 10 tahun baru ketemu dengan Pangeran Bikram, aku sudah jadi nenek-nenek baru kau jemput. Kenapa kau ingin menjadi istriku, Yaik? Bukankah kau tidak tahu siapa aku? Bagaimana kalau aku ini di Jawa Dwipa seorang perampok atau penipu ulung? Kau tergesa-gesa sebelum menyelidiki latar belakang kehidupanku di Jawa Dwipa. Aku tidak peduli, sebab aku cinta sama kamu. Ya, ayo kita segera berangkat. Aku sudah melihatnya. 2 orang dari mereka memacu kuda mau memotong jalan. Iya. Mereka mau memotong kita dari depan. Aku tidak tahu. Berhenti. Ikuti perintah mereka. Oh. Hebat. Mereka 2 orang penunggang kuda itu benar-benar jago menunggang kuda. Iya. Kita sudah memacu kuda setengah mati, tapi mereka lebih cepat. Lebih dulu sampai di jalan besar dan memotong jalan kita. Yaik, jangan mengadakan perlawanan. Sebab teman mereka banyak. Siap siaga di perbukitan sebelah sana itu. Iya. Mau kemanakah kalian? Kami mau ke Kiangse. Mengapa memacu kuda dengan kencang? Adakah kepentingan yang sangat mendesak? Ataukah ada sesuatu? Kok urusan banget? Kami yang punya kuda, terserah mau dipacu atau tidak. Yaik, biar aku saja yang bicara. Iya. Tidak ada kepentingan yang terlalu istimewa, saudara. Kami semata-mata hanya mengejar waktu, agar tidak terlambat tiba di Kiangse. Nampaknya saudara orang asing. Iya, saya dari Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Iya, saya datang ke sini untuk berguru kepada Biksu Kampala di Lhasa. Saya tidak menduga kalau saudara calon biksu. Maksudnya apa kau menghadang kami, lalu memeriksa kami? Maaf, Nona. Kami sedang melacak jejak. Pangeran Bikram? Nona tahu? Sebab kalian memakai pakaian seragam kerajaan Jalai. Iya, benar. Kami pasukan Jalai. Berita tentang bentrokan pasukan Pangeran Bikram dengan pasukan Jalai sudah menyebar kemana-mana. Jadi kami tahu semuanya. Nah, apakah Nona dan saudara ini ada melihat mereka? Atau jejaknya barangkali? Sama sekali tidak. Ya. Ya. Nah, sekarang minggir. Kami mau meneruskan perjalanan. Oh, silakan. Silakan, Nona. Maaf kami telah mengganggu perjalanan Anda berdua. Tidak apa-apa. Terima kasih. Yai, kenapa berhenti? Aku ingin mandi. Wah, begitu melihat sungai yang airnya bening, langsung ingin mandi. Badanku dan pakaianku kotor oleh debu. Ya. Di tepi sungai itu tempatnya landai. Enak sekali untuk istirahat. Tidur-tiduran. Setelah 1 hari penuh terus-terusan menunggang kuda, pegal.
Loh, katanya mau mandi. Kok malah melamun? Kasihan Pangeran Bikram ya. Kasihan bagaimana? Dicari terus, dikejar-kejar lagi. Iya. Yang bentrok dengan kita di Dusun Kawah, pasukan Jalai yang dipimpin oleh Randit. Tadi yang mencegat kita di jalanan juga pasukan Jalai, dipimpin oleh orang lain. Jumlahnya lebih banyak lagi. Pasti di tempat-tempat lain juga pasukan-pasukan Jalai lainnya berkeliaran mencari Pangeran Bikram. Iya. Aku jadi ingin membantu Pangeran Bikram. Oh iya? Kasihan, orang tidak salah mau dihabisi. Pangeran Bikram tetap salah. Tetap salah. Melawan raja itu salah. Rajanya yang salah. Sudah tahu Devi Parhit tunangan Pangeran Bikram. Diambil juga. Tentu saja Pangeran Bikram sakit hati. Memang, tapi dengan tindakan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai kepala pasukan berkuda, itu salah. Harusnya bagaimana? Yang harus dilakukan oleh Pangeran Bikram ialah justru harus lebih mendekatkan diri kepada raja. Apa yang dilakukan oleh Raja Baginda Jalai harus dikaji. Sebab perbuatan raja ada maksud tertentu yang menyangkut kepentingan kerajaan. Itulah seharusnya yang harus dilakukan oleh Pangeran Bikram. Bukannya marah lalu ngambek seperti anak kecil, kemudian mengundurkan diri. Itu namanya bukan tindakan jantan, tapi kekanak-kanakan. Tindakan Raja Baginda Jalai menikahkan Putri Devi Parhit dengan Sultan Sujab, maksudnya untuk mengikat tali persahabatan dengan Kesultanan Sujab. Nah, sudah jelas kan tujuannya? Mengikat tali persahabatan dengan kerajaan lain. Luar biasa pentingnya. Sebab akan menyangkut masa depan rakyat dan kerajaan itu sendiri. Tapi kenapa harus mengambil tunangan Pangeran Bikram? Apakah tidak ada perempuan lain? Pertanyaan itu tidak bisa ditujukan kepada Raja Baginda Jalai. Justru harus ditujukan kepada Pangeran Bikram sendiri. Loh, kok begitu? Jadi terbalik? Tidak terbalik. Sebab memang harus begitu. Artinya, apakah tidak ada perempuan lain sampai-sampai melakukan perbuatan yang membahayakan kerajaan? Iya, memang. Akibatnya terjadi perang saudara. Pasukan Jalai berperang dengan pasukan Jalai lagi. Itulah. Perbuatan Pangeran Bikram itu salah. Membahayakan keutuhan kerajaan. Seharusnya dia sadar. Sebagai seorang pangeran, dia harus berani berkorban demi kejayaan kerajaan. Jangankan masalah perempuan. Nyawa kita harus dipertaruhkan untuk kejayaan kerajaan. Kalau cinta, mau apa? Biar bagaimana kalau orang yang kita cintai direnggut begitu saja? Sakit sekali rasanya. Ya, memang putus cinta itu menyakitkan. Tapi jangan lantas jadi cengeng sampai kehilangan semangat hidup. Justru sebaliknya, harus bangkit. Tunjukkan bahwa dia seorang pangeran yang tetap tegar. Bahwa dia tahu kepentingan kerajaan di atas segala-galanya. Kepentingan kerajaan adalah yang nomor 1. Yang lain nomor 2. Jadi aku punya kesimpulan. Pangeran Bikram terlalu hanyut oleh perasaan. Kurang menggunakan pikiran. Padahal seharusnya meletakkan pikiran di atas perasaan. Bukan sebaliknya, meletakkan perasaan di atas pikiran. Pantas, Raja Baginda Jalai murka ya. Sampai-sampai Pangeran Bikram disebut pemberontak. Iya, karena Pangeran Bikram lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang banyak. Sehingga lupa pada kepentingan rakyat dan kerajaan Jalai. Yang kasihan anak buahnya, para anggota pasukan berkuda. Mereka menderita, kehausan, kelaparan, diburu-buru seperti binatang buruan ya. Mereka jadi korban akibat seorang tokoh yang terlalu menurutkan hawa nafsu pribadi. Aku jadi pusing. Ayo mandi. Ayo. Ibu. Kau masih hidup, nak? Oh, syukurlah kau selamat. Apa maksud ibu? Koyum, orang-orang di dusun kita ini ramai membicarakan pemberontakan Pangeran Bikram. Aku tidak bisa tidur, nak. Makan pun tak enak. Sebab kau ikut dengan Pangeran Bikram. Aku berpisah dengan beliau, Bu. Hah? Berpisah? Iya. Waktu bertempur di Samargan, pasukanku cerai-berai, Bu. Aku terpisah dengan Pangeran Bikram. Sudahlah, nak. Yang penting kau selamat, ya. Saya bermaksud keluar dari pasukan berkuda. Saya tidak mau lagi jadi laskar, Bu. Saya ingin jadi rakyat biasa. Jadi petani. Aku juga dulu sudah berkata, tak usahlah kau masuk tentara. Di sini saja. Kecil-kecilan kita punya ladang. Bapak dan ibu sudah tua. Kau anak satu-satunya. Ladang itu siapa yang mau garap kalau kau tidak ada? Iya, Bu. Makan tidak makan, pokoknya kita berkumpul, ya? Iya,
Apalagi setelah bapakmu meninggal. Bu. Aku kewalahan menggarap ladang. Tenagaku sudah tua, Koyum. Bu, mulai hari ini aku yang akan mengurus ibu. Ibu tenang-tenang saja di rumah. Biar aku yang menggarap ladang. Aku senang sekali. Aku senang kau pulang, Koyum. Bu Koya. Kau Pak Jong, mau beli arang? Bukan. Hah, lalu? Anakmu mana? Koyum. Iya, Koyum. Habis yang mana lagi? Anakmu cuma satu kok. Ke ladang. Aku melihat dia menunggang kuda memasuki mulut dusun kita ini. Makanya aku tahu dia datang. Kemarin sore dia datang. Mau berapa hari di sini? Ya, tentunya untuk seterusnya. Ini kan rumahku, rumahnya juga. Seterusnya? Memangnya kenapa? Koyum anggota pasukan Pangeran Bikram. Sebelum kau tahu, aku lebih tahu duluan. Sebab aku ibunya. Pangeran Bikram pemberontak, Bu Koya. Aku semuanya tahu. Apa Bu Koya tidak sadar bahwa itu berbahaya? Berbahaya? Iya, kalau pasukan Jalai ke sini bagaimana? Mau apa ke sini? Loh, tentu saja mau menangkap Koyum. Sebab Koyum pemberontak. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan? Koyum sudah keluar dari pasukan berkuda. Sekarang jadi petani. Nah, beres kan? Tidak segampang itu, Bu Koya. Tidak segampang itu. Kalau sudah keluar kan sudah tidak ada urusan apa-apa dengan pasukannya. Tapi bekas. Ya, bekas. memang bekas. Bekas itu artinya kan sudah tidak lagi. Tetap dicari, Bu Koya. Kau ketakutan amat sih. Aku saja ibunya tidak apa-apa. Bu Koya, jangan ingat diri sendiri saja. Tapi harus ingat penduduk dusun kita ini semuanya. Loh, kok jadi merembet? Sebab pasti akan merembet. Pak Jong, kau mengada-ada. Bukan mengada-ada, Bu Koya. Pasukan Jalai akan menganggap penduduk dusun Konka ini semuanya pemberontak. Karena melindungi dan menyembunyikan bekas pemberontak. Si Koyum tidak akan aku sembunyikan. Aku bebaskan dia berkeliaran di dusun ini. Juga kalau pasukan Jalai datang, ya? Aku suruh dia menemuinya. Wah, Bu Koya jangan ngawur. Ngawur apaan? Si Koyum, anakku sudah keluar. Sudah bukan lagi anggota pasukan berkuda. Dia petani. Waduh. Tidak ada urusan lagi dengan pihak kerajaan Jalai. Makan yang banyak, Koyum, supaya tenagamu kuat. Bekerja di ladang harus bertenaga yang kuat. Iya, Bu. Bu, ada apa sih dengan orang-orang penduduk di sini? Maksudmu? Sikapnya terhadap saya tidak baik. Sepertinya mereka semua tidak senang pada saya, Bu. Ini pasti gara-gara hasutan Pak Jong. Pak Jong? Ya, dia bilang kau tidak boleh lama-lama di sini. Sebab kau bekas pemberontak. Setan! Aku bunuh dia! Sabar. Adat dan watakmu ketika jadi anggota pasukan berkuda jangan dibawa-bawa. Sekarang kau sudah jadi petani. Aku juga sudah katakan sama mereka. Koyum sudah keluar dari pasukan. Jadi sudah tidak ada urusan lagi dengan perkara Pangeran Bikram. Terus apa, Bu? Kata Pak Jong. Katanya, biarpun sudah keluar, tapi tetap akan dicari dan ditangkap oleh pasukan Jalai. Koyum sudahlah. Tidak usah dihiraukan Pak Jong dan penduduk semuanya itu. Ayo makanlah terus. Terus tidur, ya. Dan besok pagi pergi ke ladang. Segar ya? Iya, memang selalu begitu. Habis mandi, badan segar. Mandi itu yang bagus, bersih, dan badan jadi segar. Tapi ada jeleknya loh. Apa jeleknya? Lapar. Untung di kota Doya, kita beli makanan ya. Dan juga beli pakaian. Jadi ada pakaian untuk ganti. Iya, tapi seperti toko pindah. Toko pindah? Iya, beli makanan dan pakaian banyak banget. Kuda kita sampai penuh sesak. Daripada kehabisan bekal di perjalanan, kan lebih baik berlebihan. Memang benar, tapi bukan berarti harus ngawur. Segala mau dibeli. Sekalian saja dibeli dengan tokonya. Marah, ayo, marah lagi. Ya, Ik. Tapi aku kagum juga sama kamu. Kagum bagaimana?
waktu kita makan di rumah Pak Kawa, makanan yang dihidangkan, makanan yang sangat sederhana. Tapi kamu makannya lahap. Kalau aku, makanan apa saja masuk. Sampai ayahku suka bilang aku rakus. Inginnya sih makan yang istimewa terus. Tapi kalau tidak ada, masa harus puasa? Jadi makan saja. Enak tidak enak, pokoknya masuk dalam perut. Kenyang. Kamu tidak makan daging? Bosan? Bosan. Tiap hari makan daging lulu. Loh, kalau tidak makan daging, kamu tidak makan? Makanya, aku heran banget sama orang Tibet ini. Makannya daging lulu. Sarapan daging, makan siang daging, makan malam daging. Kok tidak ada bosan-bosannya? Daging memang makanan utama, bersama dengan sorghum samba. Aku tahu, ya memang cocok dengan alamnya yang dingin-dingin panas. Dingin-dingin panas? Hawanya dingin, tapi sinar matahari panasnya bukan main. Aneh bener keadaan alam di Tibet ini. Pantas, kalau makan yang dimakan hanya sorghum samba, dagingnya tidak dimakan. Soalnya, sorghum samba ini mirip dengan nasi. Nasi? Makanan utama orang-orang Jawa Dwipa. Seperti sorghum ini? Mirip. Sorghum samba dibuat dari gandum. Kalau nasi? Dari beras. Beras? Ah, sudahlah, susah menerangkannya. Nanti saja. Kalau ada beras, aku tunjukkan sama kamu. Iya. Mau kemana? Sebentar. Mau apa kau memetik daun liangyu? Untuk lalap. Lalap? Rindu sekali aku ingin makan lalap. Sayur-sayuran daun yang segar. Jadi, daun itu mau dimakan? Iya. Itu pohon liangyu. Daunnya tidak bisa dimakan. Aku petik pucuknya yang masih muda. Siapa tahu enak. Rasanya tidak keruan. Kau macam-macam saja. Daun pohon liangyu dimakan. Ayo berangkat, hari mulai gelap. Nanti dulu, Kenapa? perutku sesak, kekenyangan. Awal lagi, Kau ini kadang-kadang menjengkelkan, tapi lucu. kalau habis makan, Kan pasti kenyang. Aku juga kenyang, tapi tidak lantas jadi malas. iya ya. Kalau aku, sehabis makan, mau apa-apa malas sekali. Perutnya kenyang banget. Tapi kok kamu tidak ya? Habis makan, enak saja bergerak ke sana kemari. Soalnya tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu kenyang. Seperti kau tadi. Kepanasan ingin mandi. Habis mandi, lapar ingin makan. Iya. Habis makan, jadi malas. Karena perut terlalu kenyang. Lalu? Apa-apa jangan berlebihan. Mandi jangan terlalu lama. Makan jangan terlalu kenyang. Yang biasa saja. Sedang-sedang saja. Ya, jadi tidak terlalu mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kamu terlalu banyak aturan. Tuh, tertawa lagi. Ayo, nanti keburu malam. Ini sudah malam. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu. Tidur di sini saja. Besok pagi baru berangkat melanjutkan perjalanan. Tidur di sini? Di tengah perjalanan, belum tentu kita akan menemukan tempat yang enak untuk bermalam. Tapi di sini enak sekali. Ada sungai dan ada pohon-pohon liangyu. Pemandangannya bagus. Ya, baiklah. Malam ini enak ya. Tidak terlalu banyak angin. Soalnya tempat ini agak menjorok ke bawah. Mirip sebuah lembah. Jadi terlindung dari angin kencang. Iya. Kamu kok melihat ke atas terus? Sejak aku datang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di negeri Tibet ini, aku terus-menerus merasa heran. Di angkasa tidak pernah ada awan. Awan? Mega. Mega? Awan tidak tahu. Mega juga tidak tahu. Susah caranya kalau begitu. Iya, apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Merah, kuning, hijau, biru, begitu. Tertawa lagi. Bentuknya begini nih. Seperti kapas. Oh, kapas. Aku tahu, yang suka dibuat baju. Kain. Iya, kain. Tapi kan untuk baju. Iyalah. Warnanya bagaimana? Putih. Oh, putih. Adanya di angkasa? Iya, melayang-layang, bergerak lambat sekali. Tapi di sini sama sekali tidak ada. Angkasa raya di atas negeri Tibet ini lengang. Tidak pernah ada awan. Berarti tidak pernah ada hujan. Hujan? Waduh, bertanya melulu sih kamu ini. Kalau tidak tahu, masa diam terus? Iya, benar. Kau bagus. Kalau tidak tahu atau tidak mengerti, memang harus mau bertanya. Jadi, hujan itu apa? Lihat nih.
Guci ini ada airnya tidak? Ada, penuh. Aku tumbingkan guci ini. Airnya akan tumpah. Aku tada dengan jari-jari tangan. Dan aku goyang-goyang. Lihat. Jangan diciprat-ciprat. Bajuku basah. Nah, itulah hujan. Ya, tapi tadi itu contoh saja. Hujan yang sebenarnya selaksa lebih besar dan deras dari tadi. Rasanya aku pernah melihatnya. Oh iya? Salju. Salju? Aku dan ayahku pernah ke pegunungan Karakorum. Berburu. Rombongan kami diserbu salju. Salju kecil-kecil, banyak sekali. Terus-menerus tidak pernah habis. Nah, itu hujan salju. Hujan salju? Yang namanya hujan ya begitu itu. Oh. Tapi bukan salju yang turun jatuh dari langit, tapi air. Iya. Ngantuk? Iya. Kalau ngantuk, ya tidur. Kamu tidak tidur? Mau, tapi nanti. Kamu juga tidur. Loh, tidur kok dipaksa? Yalah. Bentar. Aku ingin seperti ayah dan ibuku. Maksudmu? Kalau ayahku dan ibuku, kalau tidur malam-malam sering bersatu. Hah? Kau berkata apa? Kalau malam, aku sering melihat ayahku dan ibuku di kamar. Berbuat bersatu. Yayi, kau nakal. Kau suka mengintip ke kamar ibumu kalau malam hari ya? Tidak pernah. Kok kamu tahu? Kamar ayah dan ibuku tidak pernah ditutup. Tidak pernah ditutup? Tidak ada pintunya kok. Tidak ada pintunya? Pintunya kain tirai yang tipis. Gegabah. Terlalu sembrono. Mereka tidak pernah mengabaikan akibat-akibat sampingan. Akhirnya, gadis remaja yang masih hijau seperti Yayik ini sudah melihat dan menyaksikan adegan yang seharusnya belum waktunya. Kau berbicara apa, Bentar? Seperti mengigau. Sudah, ayo tidur. Yayik, kau jangan terbayang pada ayah dan ibumu. Tidak baik. Kau masih kecil. Nanti 2 tahun lagi aku jemput kamu. Nah, baru kau boleh berbuat seperti ibumu. Kamu menganggap aku anak kecil terus? Kapan aku jadi besar? Nanti 2 tahun lagi.